Ya, matur sembah nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma wa riukni fahma. Amin. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Pimpinan Ranting ya, Aisyah Bangirjo ya. Kemudian para sesepuh bini sepuh, ada Pak Riswanto, ada Pak Wahyudi ya. Ya, ada Mas Irwan. Ada teman saya SMP dulu, Mbak Armini mana tadi? Teman saya SMP dulu itu. Sak kelas. Oh iya. Pakai masker nggak kelihatan. Oh iya. Serta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang di lantai bawah maupun di lantai atas. Yang basement mboten nonton nggih Bu nggih. Nggih, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya diberi kesempatan untuk berbicara tentang ibu ya. Nah, saya dulu pernah nyanyi lagunya Iwan Fals itu loh, Ibuku Sayang. Tapi kalau di sini saya nggak mau nyanyi, neng masjid tok nyanyi-nyanyi. Tapi begini, ibu-ibu yang saya hormati, jadi peran kaum perempuan, terutama ibu-ibu itu sangat penting, terutama dalam pembinaan keluarga. Mbah saya dulu, Ki Bagus Hatikusumo, itu kan sering keliling dakwah maupun ketika jadi anggota konstituante. Ngertos konstituante mboten? Oh mboten. Konstituante niku DPD RI lah. Zaman riyin nalika dereng merdeka. Jadi sebelum merdeka itu anggota MPR RI yang menyusun republik ini ya. Itu jadi urusan keluarga itu akhirnya yang ngurusi nggih istri garwanipun nggih. Bu Nyai Ki Bagus. Nah, ini Bu Nyai Bagus ya. Mboten Bu Nyai Ki Bagus. Bu Nyai Bagus Hatikusumo. Dados ya, jadi beliau itu keliling dakwah dan rapat anggota MPR RI. Nah, yang di rumah yang membentuk akhlak, membentuk karakter, membentuk pribadi anak itu nggih napa sinten? Ibu niku. Maka kemudian Ki Bagus itu punya konsep yang disampaikan ketika rapat konstituante. BPUPKI itu punya konsep. Jadi konsep utamanya adalah pembentukan negara ini dimulai dari apa? Dari rumah. Pembentukan negara ini negara ini akan baik kalau keluarganya itu baik. Maka dikutiplah sebuah ayatku anfusakum wa alikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari bahaya api neraka. Itu basisnya. Jadi basis pembentukan negara niku keluarga. Nah, keluarga niku sinten? Kalau bapaknya atau suami itu kerja di luar, maka yang membentuk karakter, membentuk akhlak itu ibu di rumah selama suami itu kerja di luar. Nah, kalau kemudian suami sudah pulang lagi, walaupun dia itu adalah kepala rumah tangga, ya, suami itu kan kepalanya rumah tangga. Maka ya kemudian suami yang mengarahkan biduk keluarga. Sik ngarahke nggih. Biduk keluarga itu suami.
Tapi suami harus apa? Di situ harus memberi keteladanan. Ngei contoh. Apakah ada suami yang tidak memberi contoh? Wah, enten ikut ceritane ngeten. Saya itu dulu pernah tinggal saya itu hidup di Kauman 30 tahun ya. Kemudian menikah. Kemudian tinggal di daerah Kadipaten. Kadipaten itu Jeron Beteng Keraton itu. Nah, itu pernah suatu saat poso-poso punya tonggo gitu. Itu ada anak kecil, cah umur 5 tahunan itu. 6 tahun. Itu ngomong, "Pak," itu waktu itu poso. "Pak, aku posone iki wis ngasar iki tekan maghrib ora?" "Ya kowe iki posone kudu dipolke tekan maghrib." Ning bapakne kalih udut. Le ngandani niku kalih ngrokok nih. "Ya kudu tekan maghrib le buka ngono ning le ngandani kalih ngerokok. Poso-poso nih." Nah, itu tidak memberi apa? Teladan, tidak memberi contoh. Wong ngandani anake apik-apik ning tidak memberi contoh bapakne dhewe ora poso. Mungkin poso ning poso manuk. Nah, ibu-ibu, bapak yang saya hormati ya. Jadi itu basis pembangunan negara yang baik ya, itu dari rumah. Dari rumah. Ada yang tanya, "Oh, sekarang negara ini pemimpinnya terpilih mengkoyong ini." Nah, terpilihnya seorang pemimpin itu menunjukkan kualitas masyarakat kita itu hadis loh ini. Jadi pemimpin itu adalah wajah masyarakat pada saat itu. Nek dilalah untuk pemimpin sing apik berarti masyarakatnya ya apik. Nek untuk pemimpin sing ora apik gitu, itu ya dilalah, ya itulah masyarakat kita ya urung apik. Karena apa? Karena modelnya pemilihan gitu. Berarti nek ngantek menang, pemimpinnya kok elek ngantek menang, ya berarti masyarakat kita milih wong sing itu ora apik itu. Itu hadis loh, saya orang ngarang saya itu. Orang untuk ngarang enggak. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati ya, yang saya hormati, jadi peran seorang ibu itu menjadi sangat penting ketika membentuk karakter, kepribadian, akhlak anak di rumah. Biasanya sebuah keluarga itu masrahke nenggone sekolah. Jadi nek anake mursal dianu itu nyuruh nyalahke sekolah. Sekolah piye alat ini di sekolahke angel larang-larang. Kari-kari citakane meng kaya ngene itu. Sekolah itu menurut penelitian, bukan menurut saya. Menurut penelitian yang namanya sekolah itu keterpengaruhannya ya itu hanya 20%. 20% itu sekolahan. Nah, kemudian yang rumah bagaimana? Ya, pengaruh lingkungan rumah itu 50%. Lingkungan sosial 30%. 30%. Jadi nek ada anak kok mursal ndugal ngombene wedang sing ra jelas gitu. Sing banyu geni itu. Itu berarti perlu ditelisik lagi. Neng omah piye? Oh, iki keluargane iki apik-apik nang omah. Oh, berarti lingkungan sosiale gitu. Lingkungan sosial niku dolane niku lho, dolane karo sapa wae lingkungan. Oh, berarti nek lingkungane kok ya apik. Oh, berarti nang sekolahane. Itu carane ngerunut gampang nggih. Maka kadang-kala nggih, kadang-kadang niku. Nek wonten bocah kecekel polisi. Niku wong tuane muni, "Oh, iki bocah iki nek nang omah ki apik banget. Wonge menengan." Kok nang anu? Itu berarti dia terpengaruh oleh lingkungan sosial atau lingkungan sekolah. Wong tuane do mboten ngertos. Nek teng omah jan kuthuk gitu. Anteng teng jero kamar meng dolanan. Nah, itu karena
lingkungan rumahnya bagus, tapi begitu keluar lepas dari itu, nah itu terpengaruh dengan lingkungan sosial. Istilahnya kentir, kentir kahanan di luar. Itu maka kita harus hati-hati karena sekarang ini lingkungan rumah pun itu juga bisa terpengaruh dari luar. Loh kok bisa? Nggih, sakniki niku kathah internet, Bu. Internet niku ya, internet itu bisa merusak segalanya. Jadi sing macam-macam niku dibuka lewat internet itu bisa. Yang dulu itu film-film yang bahaya tidak boleh ditonton, itu begitu dibuka pakai internet bisa. Dan di rumah loh nontonnya itu. Pakai handphone. Pakai handphone mboten ngangge TV ngoten niku mboten. Ngangge handphone ngeten. Nah, kalau kita tidak hati-hati, terutama keluarga, itu pengaruh dari luar itu begitu besar. Apakah internet itu penting? Ya penting. Cuman kita harus bisa memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak. Ibu-ibu juga banyak yang terpengaruh dengan internet. Apa? Ibu-ibu muda, Mahmud panggilannya, mamah muda itu. Niku nggih sok nganu, TikTokan goyang-goyang ngoten niku gitu. Nggih. TikTokan sing biasane nang omah ming jenuk teng griya ngoten maca-maca napa anu ning begitu wonten internet. Oh biasane zaman riyen niku mamah-mamah muda niku ming petan gitu. Lingguh teng njaba nika petan karo ngrasani tanggane niku wah asik banget. Sakniki pun beda. Sakniki niku kumpul wong papat ngoten yuk TikTokan goyang-goyang bareng di video yuk disebarke. Jadi pengaruhnya gede banget kan internet itu untuk ibu-ibu. Nek bapak-bapak niku kalau berbuat nakal itu biasanya pengaruhnya ya ming siji loro terpengaruh, kena efeknya. Tapi suatu saat nek ibu-ibu sing itu, wow itu pengaruhnya gede banget. Contohnya nopo kasus Sambo, Bu. Sambo itu sing nakal ibu-ibu gitu. Ning sak divisi lho. Sak divisi kena hukum kabeh nih. Belum lagi Polres ya. Polres itu kena hukum. Pengaruhnya besar. Margaret Thatcher itu terkenal dengan istilah namanya wanita besi. Wanita besi. Dua negara itu hancur gara-gara kebijakan Margaret Thatcher. Satu Libya, dua Irak. Sampai sekarang dua negara itu nggak bisa bangun untuk membangun lagi karena perang saudara. Cleopatra pun nate mireng, pun nate nggih. Oh nggih, ini berarti sejarahnya nilainya songo. Cleopatra itu ratu Mesir ya, yang terkenal. Oh itu bisa mengadu domba dua raja, jadi perang antara Romawi ya, musuh Mesir. Jadi bahaya perempuan itu kalau sudah wah. Maka kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Rasulullah itu mengingatkan ya bahwa perempuan itu dulu berasal dari tulang rusuk kaum laki-laki. Kalau laki-lakinya itu ya, tulang rusuk ini bentuknya pripun to? Bengkok nggih. Nah, kalau laki-laki itu ya, dilalah kok ingin meluruskan tulang rusuk niku saged tugel, bisa patah tulang rusuknya itu. Tapi kalau laki-laki itu ingin mengikuti tulang rusuk melu bengkok. Nah carane pripun? Nggih carane sing ngerti ming napa? Nggih garwane pun do ngerti kabeh carane niku pripun pun do ngerti niku.
Soalnya tiap orang berbeda-beda caranya ngatur ya, istrinya itu. Nah itu begitu apa strategisnya kaum perempuan, terutama ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surat Luqman ayat 14 ya, itu kan disebutkan ya, di Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladul munadzim. Nah, itu perintah ya. Jadi ada seorang yang bernama Luqman. Luqman itu kemudian tanya jawab dengan anaknya. Wa idz qala Luqmanul, dan berkatalah Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Tusyrik itu menyekutukan. Inna syirka ladul munadzim. Inna syirka itu sesungguhnya syirik itu ladul munadzim, merupakan dosa yang besar. Itu yang pertama. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Wa wasainal insana biwalidayhi ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaik ilayal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, kepada dua orang ibu bapaknya ya, dan ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang semakin lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kamu kembali. Jadi Allah itu mengingatkan kepada manusia melalui Luqman tadi ya, itu bahwa kita semua itu harus bisa menjaga hubungan baik kepada Allah ya, berbuat baik kepada Allah dan kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya yang telah melahirkan kita semua dalam keadaan lemah. Pas ngelahirkan niku lemah, tambah lemah melih. Pas ngelahirkan niku mboten nonton wong ngelahirke kok jingkrak-jingkrak kalih sorak-sorak niku mboten nonton. Niku mesti jerit-jerit kalih awake lemes nggih. Dan bertambah lemah. Nek bareng ngelahirke niku mboten nonton kok njur bareng ngelahirke melu bola voli napa bal-balan niku mboten nonton. Mesti awake lemes, tambah lemah melih nggih. Nah, dan orang tuanya yang sudah menyapihnya selama 2 tahun. Itu perintahnya. Allah itu memerintahkan kepada kita semua untuk menghargai kedua orang tua kita ya, terutama ibunya. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasul, siapakah yang harus kita hormati di dunia ini?" Yang pertama jawabannya adalah Allah ya. Yang kedua ibumu. Yang ketiga ibumu. Yang keempat ibumu ya. Jadi kita diminta untuk menghormati ibu kita. Tidak boleh mengatakan atau cih itu ya kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Kenapa? Karena itu tadi ibu ya itu sudah menyapih kita sejak dari kandungan, sejak teng-meteng niku pun disapih kali ibune. Mboten nonton wong lagek meteng nggih, nyuwun ngapunten, lagek meteng kok malah di tutuk-tutuk wetenge, mboten nonton, mesti dilus-lus. Itu dalam rangka apa? Menunjukkan kasih sayang orang tuanya kepada anaknya. Maka banyak istilah Bismillahirrohmanirrohim. Rohim itu, ini rahim. Rahim itu apa isinya?
kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kalau kita itu bayi itu kan ada dalam rahim. Rahim itu apa? Ya seorang bayi itu diberi kasih sayang di sini. Mboten nonton kok wong nembe hamil ngoten nggih. Ya wah ben anakku kuat ngono, ngombeni obat kuat. Begitu lahir ben kuat, mboten nonton nggih. Tapi apa yang ditunjukkan itu dengan kasih sayang. Nek wong Jawa begitu lahir supaya apa? Supaya anaknya itu pinter maca, pinter nulis, pinter macam-macam itu begitu lahir plasenta atau ari-arinya itu kan dikubur ya. Itu nek wong Jawa disuruh apa? Ngenai jarum, kemudian benang gitu, kemudian ada tulisan, ada angka, ada huruf, ada tulisan Arab, tulisan Jawa. Itu punya maksud supaya apa? Supaya bocahe pinter. Nek ngubur plasenta kan mboten nonton dikai bal cetuk napa-napa ben apa? Ben bocahe mumbul-mumbul sesuk nek gedhe mboten nonton. Niku mesti ngoten niku. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis ya yang disampaikan oleh An-Nasai ya, Ibnu Majah ya. Suatu saat ada sahabat Rasulullah namanya Muawiyah ya, datang kepada Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, aku ingin ikut berperang. Kemudian Rasulullah tanya, kowe sih duwe ibu ora? Kamu masih punya ibu tidak? Ya. Oh isih, masih ya Rasulullah. Taksih. Ibumu sehat ora? Ibu saya sakit-sakitan. Nek ngono kowe bali yo. Ora usah melu perang bali yo. Kowe ngopeni ibumu. Artinya apa? Artinya ngopeni ibunya itu sudah sama dengan ikut berperang. Podo-podo jihad fisabilillah. Ibu-ibu ini memang luar biasa kalau saya lihat ya. Saya itu ikut pemilu itu 4 kali. 4 kali. Jadi yang pertama itu maju ke DPRD provinsi dulu. Alhamdulillah katut itu. Kemudian DPD RI 3 kali, ini periode terakhir saya. Besok yang menggantikan saya itu calonnya itu putranya Profesor Hamamah Suratno, Ketua PP Aisyah ya. Itu yang relawan yang paling aktif itu ibu-ibu kebanyakan itu. Ibu-ibu luar biasa. Tonggone ngerti dia itu pendukungnya keraton gitu, ya tetap dicedai. Bu besok milih nggih, wah kula pun milih sing nggih konde, mboten milih bapak mawon niki wonge apik. Nek sing milih konde pun kathah. Itu ibu-ibu nggih. Nek bapak-bapak ngampanyake ngoten mungkin ra tekan. Aja milih sing nganggo konde ora tekan niku. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, jadi ya luar biasa ibu-ibu kita itu. Nah, cuman ya selama ini dengan alasan tradisi ya, tradisi kebiasaan bahwa ibu wong Jawa itu ya, ibu ki kanca mungkur ya, kanca kasur, kanca siwur. Nah, urusane kuwi mung nang mburi ngurusi dapur itu, kemudian ya kanca neng kasur. Nek ra duwe bojo kanca kasure napa guling. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, ini keliru. Zaman sekarang, zaman saat ini pun mboten ngoten. Pun mboten ngoten. Saya itu beberapa kali ikut acara pertemuan dengan
BKM ya, Badan Kesewadayaan Masyarakat. Itu ketika saya tanya, ya kemarin terakhir di Bantul, kemarin itu saya dengan BKM. Nah itu yang banyak yang aktif di itu ibu-ibu kebanyakan. Karena ibu-ibu itu ya lebih greteh gitu. Lebih greteh gitu. Kemudian juga solidaritasnya itu tinggi. Solidaritasnya tinggi. Nah itu yang modal yang luar biasa menurut saya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, jadi refleksi kita di akhir tahun ya mungkin, bahwa sampai sekarang itu kalau menurut survei, coba dibuka di Google itu, masih banyak warga miskin di DIY. Okay. Kita itu angka kemiskinannya urutan nomor 2 se-Indonesia. DIY loh ini, Yogyakarta DIY. Itu angka kemiskinan nomor 2 di Indonesia. Tapi angka harapan hidup kita nomor 1. Harapan hidup itu dilihat dari umur ya, umur tertua yang itu kebanyakan di Jogja, DIY itu banyak yang umurnya sampai tua gitu. Karena apa? Angka harapan hidupnya tinggi karena bahagia. Jadi walaupun miskin kita bahagia. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, dan menurut survei lagi mayoritas ya yang terkena imbas kemiskinan itu kaum perempuan. Kaum perempuan. Karena apa? Posisinya. Jadi pola berpikir masyarakat itu nek wong lanang kuwi sing wajib nyambut gawe. Itu kan? Ya. Nek wong wedok ya wis nang omah wae ngurusi dapur. Kelan, ngertos kelan mboten? Pun mboten, meskipun mboten ngerti niku kelan niku artine apa? Mangsak. Kelan niku mangsak. Kelan niku basa nggih, Pak Riswanto, kelan niku basa Jawa kuno nggih. Zaman riyen gitu. Zaman sakniki anak-anak milenial mboten ngerti jenenge kelan niku. Oh, GoFood pun mboten masak, GoFood liwat HP ngeten iki langsung mara dhewe. Wong zaman sakniki sekti-sekti ya. Sekti gitu. Jadi ora mangsak nang omah ra apa-apa, ning masakane teko dhewe. Sing penting bayar. Lewat HP gitu, GoSend, GoFood nih. Sekti ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini persepsi yang salah. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi implikasi kemiskinannya itu ya yang terkena imbasnya perempuan karena kesannya wong wedok nyambut gawe nggih golek mencari penghidupan kuwi tidak sesuai dengan tradisi ngoten. Padahal mboten ngoten. Tidak. Jadi kita itu ya sama posisinya. Posisinya sama. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang saya hormati nggih, bagaimana supaya nasib kaum perempuan, terutama ibu-ibu itu menjadi lebih meningkat? Yang pertama tentu saja meningkatkan kualitas diri. Niki wau sae tradisi membaca Quran bareng-bareng niku sae. Untuk apa? Meningkatkan karakter masyarakat. Ben apa? Ben siji syukur, lebih banyak bersyukur. Yang kedua, lebih banyak bersabar. Agama itu ngajari itu kebanyakan. Syukur pakete kalih sabar niku sak paket niku. Sak paket. Karena apa? Godaan hidup, tantangan hidup kita itu lebih ke sana, itu lebih berat. Lebih berat. Ini berita terakhir di Jakarta
itu akan kena badai besar. Kon ngati-hati kabeh, mergane wonten badai, mengke ajeng wonten banjir. Nah, carane untuk apa? Agar kita itu bisa menerima, ini kan namanya alam ya, ora iso dilawan. Bagaimana? Ya kita bersabar dan bersyukur. Kalau kita mendapatkan rizki, mendapatkan kebaikan, kita yo bersabar dan bersyukur. Nek dilalah kena musibah, itu kita juga bersabar dan bersyukur. Wong Jawa niku apik tenan. Misale sikile kepidak, niku nggih tetep bersyukur. Alhamdulillah kok ya ming sikilku sing kepidak. Dudu sirahku. Nah, niku wong Jawa, nggih. Wong Jawa zaman riyen. Nek zaman saiki muring-muring. Nek wong Jawa zaman sakniki niku pengaruhe pun pengaruh milenial lah, kepidak sithik ngoten mboten mung kepidak, kesenggol we muring-muring. Niku zaman sakniki. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, jadi meningkatkan kualitas diri melalui napa niki wau? Kajian Al-Qur'an kalih maos Al-Qur'an. Sing mireng angsal pahala, sing maos angsal pahala. Napa melih nek saartine, wah niku top melih niku. Ngertos artosipun, tahu artinya Quran itu, ya, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ngajari, ya, murid-muridnya niku mboten mengapalan, tidak hanya hafalan, tapi juga diminta untuk tahu artinya. Surat Al-Ma'un itu tidak hanya hafalan, tapi juga tahu artinya, terjemahannya, ya. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Niku Arabe. Artinya napa? Tahukah kalian siapakah pendusta agama? Fadzalikal ladzi yadul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan juga orang-orang yang mengabaikan anak-anak yatim. Fawailul lil musallin, dan orang-orang yang menjalankan sholat. Ning dereng rampung niki kalimate. Aladinahum yuraun wa yamnaun. Jadi orang-orang yang yurok niku napa? Riyak. Riyak niku didik wong sing gerah pilek niku mboten. Riyak niku nek nglakoni niku diduduh-duduhke ngoten nggih. Pamer. Narsis. Basa milenial niku narsis. Nek basane anu niku pamer. Misale nggih napa nggih, nek misale kurban nggih to, kurban niku dumeh kurban sapi karo sapine diirit mubeng kampung niku ben wong kampung ngerti nek kurban sapi. Nah, itu namanya narsis gitu. Atau kalau sudah haji, kula niku cilaka riyen. Kula niku riyen KKN nggih, kuliah kerja nyata niku entuk teng pundi? Teng Mertoyudan. Kebetulan saya itu menjadi koordinator kecamatan. Jadi di sana itu kan ada koordinator desa. Sak desa niku isine wong 12 mahasiswa KKN. Nah, sak kecamatan itu ada 4 desa. Kula koordinatornya kecamatan. Nah, dilalah kula niku manggon teng desa niku daerah sing beda kalih Muhammadiyah lah. Niku nek teng masjid nggih niku kudu sarungan, kudu pecisan, ora entuk katokan dawa. Kula niku nggih mboten biasa to wong menurut saya sing penting ketutup aurate, nggih to. Arep nganggo kathok dawa, nganggo sarung, sing penting ora nganggo seng. Nek sujud ra iso nek nganggo seng. Nah, to nek salat nggih niku. Nah, dilalah pas Jumatan niku ming disemeti terus kula niku.
disemet niku nek badminton niku lho nyemet wonten niku. Kalih khotibe gitu. Nggih batinku wah iki Pak Khotib iki ora ngerti aku. Nek wis ngerti aku ya ora apa-apa. Alhamdulillah koordinator kecamatan emang disemeti terus teng niku. Niku pokoke jemaah sing salat Jumat kok ora nganggo pecis. Batal salate. Waduh, aku batal salate ka ora pecisan aku. Nggih. Wah, iki mesti neng omah buka toko pecis iki sing khotibe iki. Soale pecis wis disoal. Bar niku nggih ngoten. Pokoke nek ora entuk nganggo kathok dawa. Kathok dawa iki dudu tradisi wong Islam. Wong Islam ki sarungan. Nah, le narsis niku ketok. Dados khotibe niku merga pun kaji. Niku carane bedake teng riku nggih. Wong pun tau munggah kaji napa dereng niku ketok. Carane pripun? Nek anggere nganggo pakaian haji gitu. Njur nganggo kruduk-kruduk niku. Diubel-ubel kaya wong Arab niku. Oh, iki berarti wis munggah kaji. Nek sing urung tau kaji niku nggih niku ming sarungan nganggo baju kokok ngoten pecisan. Nah itulah apa narsis itu gitu. Kan ora perlu toh nggih ngangge baju Arab ngoten niku lho, gitu. Wong baju Arab niku nek wong Badui nggih Badui gitu, suku sing pindah-pindah ngoten niku nggih padha mawon niku nggih wong Arab. Jadi itulah narsis itu kayak gitu. Pamer, yurok itu riak. Nah itu dianggap oleh Allah ya ketika kita beramal kok dituduh-tuduhke itu menjadi orang yang orang yang mendustakan agama, ngapusi agamane itu. Tapi nek ming maca kalih hafal mboten cukup, yuk dipraktekke carane pripun. Nah maka berdirilah Muhammadiyah itu. Dan waktu itu nek teng kauman niku kan kiyaine kathah. Dan ngurusi ngurusi nek teng mriku mboten nonton pondok pesantren. Wonten niku langgar. Jadi teng kauman niku langgare akeh. Nah, teng mriku makanya di sana itu kalau sholat di langgar itu boleh. Gitu. Mboten teng masjid ning teng langgar. Nggih. Teng mriku teng kauman niku nek ajeng salat nggih kan waktu itu ada pertanyaan Pak Kiai tengene simbah nih. Pak Kiai kalau mau salat itu apakah membaca usolli atau itu boleh enggak sebelum salat. Nah, sebelum salat tuh enggak usah baca usolli barang. Sepak bola juga boleh. Wong sadurunge salat gitu. Nek wis salat aku sing ra entuk. Nek sadurunge salat entuk. Nah, jadi di sana itu langgarnya banyak kiyaine oke. Waktu itu kalau bagi zakat itu, bagi fitrah itu dewe-dewe. Kurban itu juga dewe-dewe. Kecenderungan apa? Jor-joran. Jor-joran tiap langgar itu. Jadi kalau mau kurban kambing itu jor-joran, golek wedhus sing lengkap. Nganggo kacamata, nganggo sepatu, sungune sing damplak niku teng mriku niku tradisine ngoten. Niku turun temurun ning kula mboten terpengaruh kula. Kula niku pokoke masyarakat kita itu tidak butuh kacamata karo sungune wedhus. Sing penting daginge gitu. Mboten nonton kok misale wong masyarakat kok njaluke mbok aku tak njaluk sepatune wedhus. Walah niku mboten nonton ra iso dipangan kok sepatune wedhus. Nah, itu dulu jor-joran gitu. Nah, cenderung apa? Yurok. Kemudian dibentuklah dibentuklah panitia. Jadi kalau ada panitia korban, panitia pembagian zakat, panitia pembagian fitrah, itu awal mulanya ya dari sana. Riyen mboten nonton. Riyen itu nggih sing bagi kiai. Dulu itu gitu.
Di tempat lain sekarang masih, neng kita pakai panitia, panitia. Nah, itu apa? Dipraktekkan, terus mboten ming dihafalke, mboten dipahami, neng dipraktekke niku langgung sae. Nah, urung iso ya alon-alon. Sing iso dipraktekke pundi dipraktekke, sing urung iso dipraktekke nggih sesuk dados cita-cita riyen, gitu. Sing penting pokoknya alon-alon. Wong beragama niku janjane penak, tur seneng, tur gampang. Beragama niku ampun sah dingel-ngel malah yur wah agama Islami angel ku sah beragama wae. Ah niku malah yo ngrepoti. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kondur melih nggih wau meningkatkan kualitas diri. Yang kedua nggih, yang kedua adalah bagaimana para ibu ya itu bisa memberikan keteladanan. Nek wani, nek wantun untuk mengurangi angka korupsi niku begitu garwane tenggriya beto arto niku teko niki duwite saka ngendi nek wani lho niku gitu. Ning kira-kira kok rawani begitu dikei ngono ya wis alhamdulillah Gusti Allah ki maha adil mlebu bleng ngeten iki. Ning mesti rawani teko niku duwite saka ngendi gek korupsi wah sesuk ra kei meneh. Ndak mung ditakoni. Nah, jadi yang memberikan teladan, terutama apa kepada anaknya. Ampun kaya wau nika sing cerita teng tangga kula nika ngelek ke anake, wah yo kudune le anu yo engko maghrib nunggu ngono karo udut niku mboten nyontoni. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, yang ketiga jadi memberikan keteladanan, kemudian yang ketiga bisa menjaga rumah itu menjadi apa? Menjadi jannati baiti. Ya, jadi jannati baiti. Rumahku adalah surgaku. Rumah itu ada 3 tipe menurut hadis. Yang pertama itu tipene tipe kuburan. Tipe kuburan itu napa? Tenggriya niku nggih wonten suami istri, wonten anak gitu. Ning do mboten ruruan. Do asik kalih kegiatane dhewe zaman sakniki niku kathah niku bapakne buka Google ngeten gitu, Bu sing wedok buka Shopee gitu. Napa anu Gus. Sing anake niku game. Nek mboten nggih sing wedok nggih TikTokan gitu. Niku asik kalih kegiatane dhewe-dhewe. Mboten cerita sedina mau ngopo anu anake ra ditakoni. Mergane napa asik dhewe-dhewe. Niku tesih anu lho niku wungu lho. Mungkin nek turon gitu. Niku nggih ngoten, mboten lali teng jajar niku tesih buka. Nah, niku. Jadi wonten anu mah wahai wajah-wajah yang bersinar. Wah niku nek Rasulullah wonten niku wahai wajah-wajah yang bersinar. Sesungguhnya di hadapanmu ada HP yang masih hidup. Dadi raine niku bersinar mergane napa? Kena sinar HP. Urung turu ming tesih dolanan handphone. Nah, itu ya zaman sekarang itu rumah yang seperti kuburan. Mboten komunikasi. Anake ilang, mboten wangsul sedinten we suami istri mboten ngerti, mergane mboten komunikasi. Anake nggih mboten lapor, arep lunga nang ndi. Ilang saka omah 3 dina nggih ora ngerti. Anake mau nang ndi yo? Wis 3 dina ora madang ning omah. Ora ngerti, mergane mboten komunikasi. Itu rumah yang seperti kuburan. Yang kedua, rumah seperti pasar. Rumah seperti pasar niku ada suami istri, ada anak, ning isine ribut terus.
teng omah niku mboten nonton makhluk aneh ning wonten piring terbang. Piar, piar nek lagi nesu. Nah, itu rumah seperti pasar. Padahal tengon hadis disebutkan sebaik-baik tempat itu adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Kenapa kok pasar itu seburuk tempat? Semua hal-hal yang buruk maupun yang baik itu kumpul teng pasar. Wong teng pasar niku, Mringharjo niku copet kuwi wonten teng riku, nggih to? Nggih, copet wonten teng riku. Sing jenengane tukang ngrasani nggih wonten teng riku. Niku nek urung kepayon biasane yuk mingdo ngrasani wong liya. Niku teng riku wong rasan-rasan. Wong ngonek-ngonekke wong liya nggih teng riku. Wong dodol daging haram nggih teng riku, wong dodol daging halal nggih teng riku. Jadi semua kumpul di situ. Maka seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid, karena masjid itu tempat untuk beribadah. Tempat beribadah, makanya tidak boleh di masjid itu kok terjadi jual beli, nggak boleh. Mboten angsal dol tinuku teng jero masjid. Mungkin soalnya nek bol tinuku teng jero masjid, nyur barku nyur apus-apus barang teng jero masjid ya. Niki regane 800.000, kula kulake 850 dadi kula tuna 50.000. Padahal kulake 700.000. Nah niku apus-apus nang jero masjid mboten entuk. Nggih to, ngapusi to niku. Kula dereng bathi, padahal wis bathi oke. Nah itu nggak boleh. Maka itu tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tipe ketiga itu adalah rumah yang jannati baiti. Baiti jannati ya. Rumahku adalah surga. Baiti jannati. Nah, baiti jannati itu adalah ketika seseorang masuk ke rumah itu uluk salam, ngangge salam riyen teng riku niku rasane maknyes begitu masuk rumah. Ketika di luar rumah niku hawane mengajeng padu, isine meng mangkel, begitu mlebu rumah griya niku bleng, atine ayem. Nggih, ibune dilalah anake mlebu isine marnesu-nesu terus ayem begitu mlebu. Ibune takon, "Le ana apa kok rupamu merengut?" Nah, nggih dijawab, "Wah, kula kawit lahir yen cen merengut ngeten." "Oh ya aku sing kleru, Le." Wong lairke kok bocah merengutan. Nah, itu dirurui ya. Bapaknya juga gitu. Bapaknya biasanya di rumah kan sore, kalau pagi sampai siang kerja. Duduk gitu anaknya pulang ya ditekoni, "Le, saka ngendi?" Ini tuh. Kalau pas kumpul bareng-bareng, "Wah, yo metu yo nonton." Nah, nonton bioskop. Boncengan nonton numpak mobil, begitu lewat gedung bioskop, wes yo le nonton. Nah, meng nonton gedung bioskop toh lewat. Niku jenenge urek. Nah, ibu bapak yang saya hormati, itu jannati baiti. Jadi ketika masuk ke rumah itu segala persoalan yang ada dari luar itu selesai, ya, rampung. Atine tentrem, ayem. Mboten kok malah tambah murup gitu. Begitu bali tekan rumah malah tambah murup. Nah, itu bukan baiti jannati. Jadi apa yang ada di dalam itu insya Allah membawa barokah. Swargane pun kita. Itu yang tadi ketiga nih. Jadi ketika seorang ibu itu bisa membawa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, tantangan ke depan berbeda, Bu, Pak. Mungkin ibu-ibu yang usia
60 tahun ke atas itu mengalami berbagai macam masa gitu. Masanya kalau saya ngalami itu ya berbagai macam masa juga. Tapi yang 60 ke atas itu sudah mengalami berbagai macam masa, di mana pada waktu itu mesti ngalami nonton TV nang kelurahan. Nah, ya toh? Belum pernah nonton TV di rumah sendiri, belum pernah. Tapi juga pernah ngalami masa di mana kita nonton TV di rumah. Juga ngalami ya nonton TV itu di HP. Itu ngalami yang usia 60 tahun ke atas sekarang ini. Terus tahu nggih Pak Riswanto nggih. Mirsani TV lewat HP bisa sekarang. Kalau dulu dadak nang kelurahan TV-ne wis dikerangkeng tur digembok gitu. Itu dulu. Nah, sekarang ngalami seperti ini. Ke depan itu lebih lagi. Tantangannya lebih berat lagi. Bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, kemudian rumah yang baiti janati itu juga tantangannya juga berbeda. Angkatan saya dengan angkatannya Mbak Puri itu beda ya. Mungkin usia saya kan ya, saya itu wajahnya tua tapi usianya muda ya. Saya 55 tahun itu ngalami yang berbeda mungkin dengan zamannya Mas Irwan dan kawan-kawan. Ke depan berbeda. Nah, oleh karena itu ibu-ibu tapi yang terpenting adalah bagaimana menanamkan ya, akhlak, budi pekerti, karakter yang baik kepada anak kita. Itu bekalnya. Maka doa kita ya kalau punya anak itu kan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa itu doanya? Supaya anak kita itu menjadi penyejuk hati bagi kita semua. Mboten dungane kok mboten nonton sing spesifik. Oh, anakku supaya dadi pejabat, dadi presiden, dadi anggota DPD, mboten nonton. Dungane niku sing spesifik nonton mboten nonton. Wong zaman Rasulullah nggih mboten nonton DPD barang mboten nonton. Tapi doanya itu umum supaya menjadi apa? Penyejuk. Nggih. Maka doakanlah anak kita itu, terutama ibu-ibu yang masih muda-muda ini. Nek pun sepuh-sepuh kan anaknya pun nggih ya, ini putu. Nek niki pun putu. Ning sing masih muda-muda itu mendoakan anaknya supaya menjadi penyejuk. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kira-kira itu ya pengajian pada sore hari ini. Kalau ada kurang dan salahnya mohon maaf, ini sudah jam 5:30 kurang. Tadi katanya sampai jam 7 gitu. Mboten. Pun mecucu gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.